Pak Sudirman sebagai anggota DPR pusat Pak ya, dan pernah menjadi wali kota Pak. Saya mau tanya dulu secara umum Pak ya, menurut Pak Sudirman tadi melihat dari apa yang dipaparkan oleh teman-teman tadi, sebenarnya apa Pak masalah yang sangat penting dan perlu segera dicari solusinya untuk jika ini Pak? Ya umum dulu Pak, silakan. Yang pertama dari segi kebijakan. Dari segi kebijakan kapitasi. Kita harapkan kapitasi ini yang terbaru yang kami dengar walaupun belum dilaksanakan, yaitu daerah yang sedikit dokternya, sedikit dana kapitasinya, daerah yang banyak dokternya, banyak dana kapitasinya, besar dana kapitasinya. Yang ini yang kita khawatirkan nanti dokter berbondong-bondong ke kota dan tidak mau ke daerah karena di daerah kapitasinya kecil. Ini perlu juga menjadi perhatian dari BPJS. Kemudian kepesertaan. Kepesertaan banyak mengeluh di daerah-daerah itu. Sulit sekali masuk mendaftar ke BPJS ini. Kemudian membayarnya ke bank. Antara tempat tinggal dengan bank yang terdekat itu memakan waktu yang cukup jauh. Jaraknya jauh dan banyak yang buta bank masyarakat itu, tidak mengerti bank itu. Jadi mungkin kita untuk awal-awal ini kita sarankan di samping ada yang store ke bank langsung dengan sistem online, ada juga kolektor. Kolektor ini kita harapkan dari bank yang mau kerjasama dengan kita, umpamanya BRI yang sampai ke unit-unit desa dan sebagainya, mereka sebagai kolektornya kepada peserta BPJS membantu, sehingga yang kita khawatirkan nanti karena kesulitan membayar iuran ini, mereka tidak bayar, nunggak dan sebagainya, akhirnya kena denda lagi. Ada sistem denda ini perlu dipertimbangkan. Ini kan bukan meminjam uang bank, tapi peserta asuransi. Jadi perlu dipertimbangkan yang terlambat bayar ini untuk bayar denda dan sebagainya. Kemudian juga mulai berlakunya juga, terutama sekali bayi baru lahir. Kadang-kadang orang mau mendaftarkan anaknya yang dalam kandungannya untuk peserta BPJS masih ragu-ragu apa nanti lahirnya hidup atau tidak. Nah, jadi jangan setelah 7 hari dan sebagainya maka berlaku. Kasihan kalau bayinya ada kelainan jantung sebagainya, 7 hari sudah itu baru berlaku, nanti pengobatannya dan juga akan sulit. Kemudian juga dari infrastruktur kita melihat masih banyak yang kurang, terutama sekali tentu kita harapkan dari pemerintah daerah untuk membangun puskesmas, rumah sakit dari segi fisiknya, kemudian Kementerian Kesehatan untuk melengkapi peralatan sarana prasarananya. Di samping itu SDM kita yang sangat kurang. Sekarang kenapa pelayanan di rumah sakit pemerintah umumnya jelek? Karena dokternya juga nambang di rumah sakit swasta. Jadi datang ke rumah sakit pemerintah, dokternya tidak ada, akhirnya disinilah persoalan bagaimana kebijakan dari Kementerian Kesehatan nanti satu dokter itu hanya satu rumah sakit atau satu tempat praktek. Kemudian juga dari SDM tadi, SDM kita sangat kekurangan, terutama dokter spesialis. Sudahlah fakultas kita yang menghasilkan spesialis terbatas, jumlahnya terbatas, dan sebagian juga waktunya lama, sehingga kita kekurangan dokter spesialis. Bagaimana nanti bisa pelayanan peserta BPJS ini dilayani dengan baik, UHC-nya bisa berjalan dengan baik kalau kita kekurangan daripada dokter. Jadi di samping itu juga untuk daerah-daerah yang sulit seperti Maluku, Papua dan sebagainya, itu mungkin perhatiannya lebih khusus lagi daripada pemerintah pusat untuk menyiapkan infrastruktur sarana prasarananya, terutama sekali juga sumber daya manusianya, dan paling penting diperhatikan bagaimana kesejahteraan daripada para pelakunya ini, dokter ini. Kalau dokter yang cukup lama pendidikan, contoh dokter umum sekarang ini, dokter umum sekarang ini umumnya mengeluh pendapatannya di bawah guru SD, di bawah guru SMP, pendapatannya per bulan. Dokter umum kita itu di bawah guru SD, di bawah guru TK. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Itu juga spesialis yang sudah sulit-sulit sekolah dan sebagainya juga perlu kita pertimbangkan bagaimana income-nya. Kami rasa
ini perlu kebijakan ini akan kita bicarakan untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.